Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Adini Restiwardeni. Di sini saya sebagai moderator diskusi 9 yang akan dinarasumberi oleh Mas Trio. Apakah Mas Trio sudah di dalam Zoom? Iya Mbak, sudah Mbak. Untuk Mas Trio dipersilakan. Siap Mbak, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trio Hizbi Mutahid Ahmad. Di sini saya akan memaparkan materi tentang memahami konsep gender, seks, serta implementasinya di negara Indonesia dan beberapa negara lainnya. Next. Lanjut, Mas. Dan di sini ada nama kelompok yang ketiga Riza Nazarudin 023, yang keempat Anissa Adel 024, yang kelima Widiatri, yang keenam Febri Alif Mukti 027, yang ketujuh ada Dina Restiwardani. Global mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun, menghilangkan segala bentuk rasa terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan serta sunat perempuan. Iya. Menjamin partisipasi penuh dan efektif. Dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Maaf Mas Adi. Ya. Sorry. Tolong divisukan, Mas. Oke ya, saya lanjut ya. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on
Population and Development and the Beijing Platforms, serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Oke, sih, bentar. 1. Pendahuluan. Isu tentang gender telah menjadi bahasan analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perbuatan sosial dan juga mengenai topik utama dalam perbincangan. Bahkan beberapa waktu terakhir ini berbagai tulisan baik di media massa ataupun buku-buku seminar diskusi banyak membahas tentang protes dan gugatan yang terkait dengan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Keagamaan, ketidakadilan dan diskriminasi itu terjadi hampir di semua bidang, mulai dari tingkat internasional, negara, keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan sampai tingkat rumah tangga. Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan beberapa peran tanggung jawab, hak, dan fungsi serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perilaku akan akses partisipasi serta kontrol dalam hasil pembangunan laki-laki dan perempuan. Pemahaman masyarakat tentang gender saat ini ternyata masih belum sepenuhnya benar. Hal ini diketahui pada saat melakukan kegiatan sosialisasi gender baik di tingkat kecamatan maupun desa, bahkan peserta sosial yang menganggap bahwa gender itu identik dengan perempuan, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa gender itu sama dengan jenis kelamin. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang arti gender yang sebenarnya. Lanjut. Dua, permasalahan. 1. Pengertian gender dan seks. Bentuk ketidakadilan gender. 3. Contoh implementasi keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dan berbeda negara. Lanjut. Satu, pengertian gender dan seks. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Misalnya laki-laki dan perempuan memiliki organ reproduksi yang berbeda. Kedua jenis kelamin tersebut juga memiliki jenis dan kadar hormon yang berbeda. Meski sama-sama memiliki hormon estrogen dan testosteron,
Hal ini disebut dengan karakteristik seks primer. Selain karakteristik seks primer, ada juga karakteristik seks sekunder, seperti perbedaan bulu pada wajah, jaringan payudara, dan suara. Ini adalah karakteristik seks yang terjadi karena adanya perbedaan pada karakteristik seks primer yang telah disebutkan. Perbedaan seks cukup jelas. Ada juga sebuah kondisi kelainan bawaan yang menyebabkan seorang terlahir dengan gangguan ciri kelamin laki-laki dan perempuan atau kelamin ganda, baik secara fisik maupun genetik. Kondisi ini disebut dengan intersex. 2. Gender. Berbeda dengan seks, gender adalah persepsi masyarakat yang secara sosial telah dibangun dan mengacu pada peran, perilaku, dan identitas seseorang. Dalam hal ini, gender seseorang tidak ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya. Lanjut. Ada beberapa istilah yang termasuk ke dalam pembahasan identitas gender. 1. Identitas gender adalah pandangan seseorang terhadap gendernya sendiri, terlepas dari apa jenis kelamin ia saat lahir. Beberapa identitas gender yang umum adalah pria, wanita, non-biner, dan genderqueer atau transgender. 2. Cisgender. Cisgender adalah istilah yang kerap digunakan bagi seseorang individu yang merasa bahwa identitas gender dirinya sejalan dengan jenis kelaminnya yang ia miliki. 3. Transgender. Istilah transgender mengacu pada seorang yang merasa bahwa identitas dirinya berbeda dari jenis kelamin mereka. 4. Non-biner. Non-biner adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang tidak ingin identitas dirinya dikategorikan sebagai laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa istilah di atas, ada juga istilah ekspresi gender. Istilah ini mengacu pada bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya baik dalam berperilaku, berpakaian, bersuara, atau memilih potongan rambut tanpa terpaku pada jenis kelaminnya. Istilah yang umumnya melekat pada ekspresi gender adalah maskulin, feminin, dan androgini. Lanjut, Mas. Bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender kerap terjadi pada individu
keluarga, masyarakat, dan negara. Ketidakadilan gender kerap dikategorikan dalam 5 bentuk, yaitu 1. Beban ganda atau double burden, mengajarkan tanggung jawab secara berlebihan yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Contoh, seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, mengasuh anak, melayani kebutuhan suami, dan sebagainya. Sementara istri juga bekerja di luar rumah, sedangkan suami hanya bekerja saja tanpa mengerjakan tugas rumah tangga atau yang umumnya dilakukan istri. Tugas-tugas rumah tangga tersebut sebetulnya bisa juga dikerjakan oleh suami. 2. Peminggiran atau marginalisasi. Perempuan tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena stereotipe tertentu yang melekat cukup lama pada perempuan. Contoh, perempuan adalah individu lemah, terlalu perasa, sensitif, cengeng karena fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan. Lanjut, Mas. 3. Kekerasan atau violensi terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah dan ditundukkan. Adanya narasi tubuh perempuan sebagai objek seksual. Contoh, 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan seksual, 3. Kekerasan psikologis. Kekerasan fisik contohnya dipukul, ditampar. 2. Kekerasan seksual contohnya dipegang pada bagian tubuh tertentu tanpa persetujuan dari korban. Kekerasan psikologi contohnya ucap penyakitan, kata kotor, bentak, hinaan, dan ancaman. 4. Pelabelan atau stereotipe. Pelabelan yang melekat pada jenis kelamin dan hubungan dengan fungsi dan perannya yang tidak mengandung kebenaran mutlak. Contoh, perempuan tugas pokoknya adalah memasak, mencuci, mengasuh anak, dan tugas rumah tangga lainnya. Perempuan lemah, cengeng, perasa, sensitif. Laki-laki tugas pokoknya adalah bekerja mencari nafkah. Laki-laki tidak boleh menangis, kuat, tidak perasa, galak. 5. Diskriminasi. Tindakan pembedaan karena jenis kelamin, suku, agama, ras. Contoh, perempuan tidak harus berpendidikan tinggi, harus bisa memasak. Laki-laki harus berpendidikan tinggi, harus bekerja di luar rumah. Lanjut. 3. Contoh implementasi keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dan berbeda negara. Ketidaksetaraan gender di Indonesia. Gender seringkali dikaitkan dengan jenis kelamin, padahal gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda. Jenis kelamin mengacu pada kondisi fisik yang secara lahiriah
dimiliki oleh seseorang, sedangkan gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pada film Laskar Pelangi yang mengambil latar waktu tahun 1970-an, kita akan disuguhkan cerita 10 pelajar di SD Muhammadiyah Belitung. Profesi Kepulauan Bangka Belitung yang berujung mengayam pendidikan di tengah kondisi ekonomi dan situasi sekolah yang tidak pasti, namun menarik perhatian bahwa hanya ada satu anak perempuan bernama Sahara yang terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Kesembilan lainnya adalah anak laki-laki. Hal ini menunjukkan terpuruknya kualitas hidup perempuan saat itu yang ditandai dengan rendahnya akses pendidikan mereka dibandingkan laki-laki. Alasannya, dalam budaya Indonesia, perempuan lebih diarahkan untuk melakukan peran domestik daripada peran publik. Misalnya saja pelanggaran perempuan untuk bersekolah karena adanya pelabelan sumur, dapur, kasur sebagai tempat di mana perempuan seharusnya berada. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan kerap terjadi, sehingga akses dan peran mereka dalam berbagai sektor terhambat. Di saat itu pula, belum ada kebijakan pemerintah yang menangani khusus masalah kesetaraan gender tersebut. Lanjut, Mas. Pada tataran implementasi, tentu pemerintah setiap negara tidak bisa disamarkan, mereka memiliki isu yang berbeda-beda. Contohnya di Amerika Serikat, hijab dianggap sebagai lambang penindasan, namun di Indonesia hijab dianggap sebagai lambang pembebasan, terutama pasca kemerdekaan. Negara berperan memastikan perlindungan hak tidak hanya laki-laki, tapi juga hak perempuan lewat kebijakan dan regulasi. Tantangan 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 lain berada pada UEA, walaupun telah merapatkan syarat Islam sebagai kerangka legal, Gus Trieni berpendapat bahwa tantangan terbesarnya adalah bercampurnya nilai Islam dengan tradisi. Berbeda dengan Mas Tioh menilai isu kesetaraan gender di Korea Selatan sulit menyatu dengan masyarakat, selain karena muncul banyak gerakan anti feminisme. Isu kesetaraan gender juga dihadapkan pada nilai sosial yang berakar pada ajaran Konghucu bahwa laki-laki adalah figur utama pada keluarga. Meskipun demikian, Masito juga menilai bahwa Korea Selatan bersikap peka dan responsif serta memiliki sisi moralitas yang tinggi, terlepas dari kultur patriarkis yang berakar dari ajaran Konghucu. Pada akhirnya implementasi tiap negara berbeda-beda dikarenakan konteks historis
nilai budaya, norma sosial, dan fokus pemerintah yang juga berbeda. Namun ada beberapa hal yang tampaknya setiap negara setuju, tidak terkecuali Indonesia, bahwa pemerintah perlu melindungi akses penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan akses yang adil terhadap sumber daya dan hukum. Permasalahan kesetaraan gender tidak selesai hanya dengan menempatkan banyak jumlah perempuan di kursi pemerintahan. Walaupun itu bisa dilihat sebagai langkah pertama, tetapi lebih besar daripada itu, isu ini perlu lanjut, Mas. Oke, sih Mas Trio. Mari ya. Oke, terima kasih banyak Mas Trio atas materi yang diberikan. Mungkin dari teman-teman apa ada yang ditanyakan? Lalu teman-teman, apakah ada yang ditanyakan dari? Iya, halo Mbak. Ya, Mas Riza, mungkin Mbak Dinar itu lagi kendala sinyal, Mas. Apakah Mas Riza mau bertanya atau menambahkan materi? Izin masuk. Mungkin Mbak Dinar sedang
susah sinyal. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan rasain aja. Apakah suara saya terdengar? Dengar Mbak. Iya, Dengar, Mbak. Mbak. Oke, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang Oke, di sini ada Mbak Widiatri yang sudah resign. Oke, Mbak Widiatri, apakah mau bertanya atau menambahkan? Saya mau bertanya Mbak Dinar. Oke, baik Mas Rio, ini ada yang bertanya Mbak Widiatri. Saya mau bertanya untuk Bisa diulang suaranya putus-putus, Mbak. Oh ya, saya ulang. Saya mau bertanya ini. Kesetaraan gender berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional suatu negara itu dikarenakan apa ya, Mas? Oh, siap, Mbak. Pertanyaannya saya tampung dulu ya, Mbak ya. Iya, Mas. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Widya. Ini ada yang bertanya lagi Mas Rio dari Mbak Zaratul Ilmi. Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya off cam dikarenakan sinyal saya buruk. Izin bertanya Mas Trio. Jadi bagaimana peran pendidikan dalam kaitannya dengan kesejahteraan gender? Terima kasih. Bisa diulang, Mbak? Baik, saya ulangi. Jadi, bagaimana peran pendidikan dalam kaitannya dengan kesejahteraan gender? Apa terdengar Mas Trio? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Widiatri terlebih dahulu ya. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Demikian dipromosikan keterangan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat perempuan dan laki-laki untuk mengatasi diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Mbak Widiatri, apakah sudah jelas?
Oke, mungkin Mbak Widiatri lagi ke belakang ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zahratul Ilmi tadi. Eh, Tadi bagaimana peran pendidikan ya, Mbak ya? Iya, Mas, betul. Oke, saya jawab. Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai melalui 3 hal, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan atau right to education dan hak berproses pendidikan di dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender atau right way education dan hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian keadilan atau right through education. Terima kasih, Mbak. Apakah sudah jelas? Siap, terima kasih Mas Trio atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ini ada yang bertanya lagi Mas Trio dari Mas Riza Nazarudin. Ya, silakan Silakan Mbak. Mas Riza. Iya, Mbak. Terima kasih. Saya akan bertanya tentang permasalahan gender. Kan kalau pengetahuan saya permasalahan gender di Indonesia kan banyak ya. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan gender di Indonesia itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Itu bagaimana, Mas? Ya, siap Mas. Saya tampung dulu ya Mas ya. 2 pertanyaan saya jawab. Terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi dari Mbak Anissa. Apakah Mbak Anissa mau bertanya atau menambahkan? Izin masuk. Halo, Mbak Mungkin untuk Mbak Anissa ingin menambahkan materi mungkin. Mungkin dari Mbak Anissa masih ke belakang ya. Kita lewati dulu aja. Ini ada Mas Febri Alif. Oh, ini Mbak Anissa udah hadir. Ya, Mbak Anissa mau menambahkan atau bertanya? Ya, iya, mohon maaf bisa sinyal. Ini Mbak mau bertanya mengenai materi dari Mas. Siapa tadi Trio? Silakan Mbak Anissa disampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Mas. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan gender yang dapat dilakukan secara individu dan pemerintah? Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Semoga bisa terjawabkan. Terima kasih. Siap, Mbak. Siap. Terima kasih sama-sama, Mbak. Oke, saya tampung dulu ya, teman-teman. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Riza Nazarudin. Tadi kalau nggak salah Mas Riza itu nanya upaya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan gender di Indonesia ya Mas ya?
Ya Mas, yang harus dilakukan itu apa bagaimana? Oke, siap Mas. Yang harus kita lakukan yaitu dengan mendukung dan meningkatkan kelestarian gender di masyarakat, kemudian meningkatkan perlindungan kepada perempuan serta memberikan kesempatan kepada perempuan, Mas. Terima kasih, Mas. Apakah sudah jelas? Halo, Mas Riza. Iya, halo. Tadi yang Apakah terakhir apa Mas? jadi kita meningkatkan perlindungan kepada perempuan, Mas, serta memberikan kesempatan kepada perempuan. Oh, gitu. Jadi seperti melindungi perempuan begitu ya Mas ya? Ya, Mas. Jadi kita juga mendukung dan meningkatkan kelestarian gender gitu, Mas. Oke. Paham. Terima kasih Mas Oke, ya. ya sama-sama Mas Rizal. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Oke, yang kedua saya menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Ardelia ya. Anissa Ardelia Indramayu. Bukan. Pertanyaannya tadi bagaimana upaya ya, Pak ya? Bagaimana upaya mengatasi permasalahan gender ya? Oh iya, betul. Oke, Pak. Saya jawab, Pak. Dalam kehidupan masyarakat kita dapat memberikan kesempatan kepada perempuan dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai bidang yang ada di masyarakat. Kemudian melakukan upaya pencegahan pernikahan dini yang kerap terjadi pada perempuan. Dengan demikian pernikahan dini bisa saja tidak terjadi lebih cepat karena perempuan aktif dalam berbagai kegiatan, kemudian mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender di dalam masyarakat serta meningkatkan perlindungan kepada perempuan. Jadi kita itu harus ini, Pak, mencegah pernikahan dini supaya upaya mengatasi permasalahan gender tersebut, Pak. Apakah sudah jelas, Pak? Oh iya, jelas banget, Mas. Oke, terima kasih, Terima Pak. kasih, Mas. Oke, sama-sama, Pak. Sama-sama, Selanjutnya Mas. silakan yang ingin bertanya, teman. Ini ada Mas Febri Alif yang sudah resign dari tadi, Mas Rio. Oke, silakan. Kayaknya dari tadi bertanya, cuman itu tangannya. ini nanti saya tanyanya ini ya, soalnya ini agak rame di sini. Nonton bola ya, Mas ya? Lagi nonton bola ya? Mungkin bisa kita lewati dulu. Bisa digantikan Mbak Isna dulu atau gimana ini Mas Febri? Iya, Mbak. Soalnya putus-putus kayaknya, Mbak, itu. Baik Mbak Isna, apakah mau bertanya atau menambahkan materi dari Mas Trio? Iya, mohon maaf sebelumnya. Saya izin off cam karena kendala sinyal. Di sini saya mau bertanya, apakah Mas Trio setuju kalau kesetaraan gender itu masuk atau termasuk ke dalam gejala sosial yang positif
dan berikan alasannya. Mengapa jika Mas Trio setuju, berikan alasannya. Mengapa kok setuju? Seperti itu, Mas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Terdengar, Mbak. Jelas, Mbak. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saya tampung dulu ya, Mbak. Sama siap. Ini ada lagi Mas Trio dari Mas Wahid. Mas Wahid mau menambahkan atau bertanya ini? Baik, Mbak Dinar. Izin bertanya, Mas Trio. Halo, Mas Trio. Oke, Apakah siap, dengar Mas. suara saya? Oke, terdengar. Ya. Izin ya, off cam karena sinyalnya agak kurang baik. Oke, Mas. Tapi hubungannya tetap baik kan, Mas? Aman, aman. Oke, siap. Lanjut, Mas. Mas Trio, apakah manfaat sikap toleransi terhadap kelestarian gender dalam kehidupan sehari-hari, Mas Trio? Halo, apakah terdengar Gimana, Mas? jelas? Gimana, Mas? Bisa diulangi, Mas? Apakah manfaat toleransi, apakah manfaat sikap toleransi terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, Mas Trio? Oh, oke, Mas. Oke, Mas. Oke, Mas Oke. Trio. Saya terima. Oke. Oke, saya tampung dulu. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Isna Febrianti dulu ya. Kalau menurut saya setuju, Mbak, karena kesetaraan gender itu merupakan hak asasi semua orang. Tanpa itu mungkin kaum perempuan akan diperlakukan semena-mena karena perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Apakah sudah jelas, Mbak? Menambahkan dari Mas Tio, makanya pemerintah itu membuat peraturan yang perlindungan seperti perlindungan anak ataupun perempuan itu buat ya intinya buat apa yang dikatakan Mas Trio tadi itu, jadi melindungi karena kan wanita itu seperti kayak lemah gitu ketimbang daripada laki-laki begitu. Betul, Mas. Betul. Terima kasih, Mas Riza. Terima kasih jawabannya Mas Trio dan Mas Riza. Oke, terima kasih, Pak. Saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Mas Abdul ya, Abdul Wahid Hasim ya. Manfaat dari sikap toleransi yaitu tidak tidak terdapat perbedaan dalam memilih teman. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan perempuan lebih bisa untuk mengekspresikan dirinya. Jadi itu ya, Mas ya. Oke, Iya, Mas sudah Trio. jelas. Apakah ada apakah ada yang mau menambahkan dari pertanyaan saya ini dari teman-teman? Cukup ya berarti ya pertanyaannya, jawabannya.
Iya, cukup Mas Trio. Terima kasih atas jawabannya. Oke Mas, sama-sama Mas. Untuk dari teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Saya, Mas. Iya, Mas. Iya. Halo, Mas. Oke Mas Adip, suaranya putus-putus Mas. Oh Kayak iya, iya. hubungannya dia. Siapa, Mas? Ini aku mau nanya, Mas. Nambah pertanyaan ya. Oke, siap Mas. Ngomong-ngomong, Zoom-nya sisa 10 menit lagi ya. Jadi mungkin pertanyaan sedikit aja dari saya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari teman-teman ya. Ini Mas, ngomongin ketidaksetaraan gender itu kan materinya. Menurut Mas Trio apa aja sih hal-hal apa aja yang dapat menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender tersebut? Tentunya di dalam lingkungan masyarakat gitu, Mas. Oke Mas, terima kasih Mas. Sebentar ya Mas. Oke Mas, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adip. Seperti ada yang di PPT itu Mas, yang penyebabnya yaitu satu, pelabelan sifat-sifat tertentu atau stereotipe. Perempuan cenderung mendapat stereotipe yang merendahkan seperti perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting. Dua yaitu kemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani. Hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Keluar pekerjaan petani pekerja perempuan dianggap lebih rendah sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki. Apakah sudah jelas Mas? Oke, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Mungkin dari teman-teman ini pertanyaan terakhir ya. Saya akan tutup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Trio atas materi yang diberikan dan teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih banyak. Kesimpulan dari materi yang diberikan Mas Trio yaitu gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan. Pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin gender. Dapat dijadikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan. Istilah gender sudah digunakan secara luas masyarakat di berbagai forum, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Meskipun demikian, tidak selamanya istilah tersebut dipergunakan dengan tepat. Bahkan terkadang mencerminkan ketidakjelasan pengertian konsep gender itu sendiri.
Kekeliruan ini memiliki implikasi yang tidak kecil, khususnya apabila terjadi dalam proses pembuatan kebijakan. Kekeliruan ini bukan tidak mungkin menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kejelasan konsep gender penting sebagai langkah awal memahami pengaruh keutamaan gender. Mungkin sekian dari diskusi 9. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.